Shalom, selamat pagi, Amanginang, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bertemu di Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini, Jumat 26 Juli 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Kejadian atau 1 Musa pasal 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Di dalam bahasa Batak dikatakan, Dungi di begina sidama suarani di bata jahuba, na medang-edang di porlaki, di haroroni alogo mareak botari. Gabi martabuni masih adam dohot jolmanai, di holak-kolang nihau akka na di porlahi, maradopon bohini di bata jahuba. Demikian firman Tuhan. Amanginang, apakah Tuhan itu laki-laki ataukah perempuan? Apakah Tuhan itu punya gender? Atau sebagaimana seringkali digambarkan di film-film atau di cerita-cerita orang yang katanya pernah ketemu Tuhan. Tuhan digambarkan seperti seorang lelaki tua yang rambutnya panjang dan putih, berkumis panjang, berjanggut panjang, berjambang panjang dan berwarna putih, kemudian memakai jubah berwarna putih begitu, yang bercahaya seperti itu gambaran orang-orang banyak. Apakah memang benar seperti itu bentuk Tuhan kita? Dia laki-laki dan punya fisik seperti itu. Dan seringkali kita pertunjukkan gambaran Tuhan itu adalah seseorang yang berkulit putih, gitu ya. Lalu akan diambil lagi satu ayat dari firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 1. Hendaklah kita ciptakan manusia itu segambar dan serupa kita. Lalu kita menafsirkannya bahwa keadaan kita inilah, diri kita inilah yang matanya 2, hidungnya 1, lubang hidungnya, mulutnya, telinganya, tangannya, jari-jarinya. Seperti inilah bentuk Tuhan dan seperti inilah rupanya, maka manusia dibentuk sesuai dengan bentuk dan rupa ini. Itu seringkali jawaban kita. Dan sampailah kepada perikop ini. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman pada saat itu, bersembunyilah manusia dan istrinya
terhadap Tuhan Allah. Dalam bahasa Batak dikatakan seperti ini. Dungi di begina sidama, suara ni di bata Jehovah na medang-edang, di porlaki, di haroro ni halogo mariak botari. Dan di bawah dia katakan, di hau akan di porlahi maradopon bohini di bata Jehovah. Dia punya wajah, dia punya, tentu mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah karena dia punya kaki. Itu yang digambarkan. Namun kita akan katakan, Amanginang, nanti jadinya arahnya adalah kepada kegagalan paham seperti yang dilakukan oleh golongan-golongan feminis ekstrim yang sampai mereka merubah doa Bapa kami menjadi doa Ibu kami. Misalnya seperti itu, mereka bikin Alkitab versi mereka sendiri. Dan tentu itu salah. Gambaran-gambaran Tuhan seringkali mungkin kaum bapak lebih kenal yang bapak-bapak berjubah putih, berambut panjang putih, berjanggut dan berkumis panjang putih itu apa itu Tuhan atau Zeus misalnya. Jadi supaya jauh dari kesalahpahaman seperti itu. Amanginang, Tuhan adalah roh, Allah adalah roh. Lalu kenapa dia digambarkan oleh Alkitab seperti sebagaimana rupa kita? Itu adalah supaya mempermudah kita untuk memikirkan Tuhan, untuk mendefinisikan Tuhan. Dia jauh di atas logika kita. Dia tidak dibatasi oleh bentuk fisik seperti ini. Dia tidak dibatasi oleh bentuk gender laki-laki dan perempuan. Dia tidak dibatasi oleh jenis ras. Lalu kalau Tuhan itu berbentuk fisik seperti kita ini, kira-kira bentuk wajahnya akan seperti orang apa? Afrika kah? Atau orang Cina kah? Atau orang Eropa kah? Dia akan bertubuh tinggi atau bertubuh pendek kah? Berkulit hitam atau berkulit putih atau kuning atau pucat kah? Jadi penggambaran kita akan Tuhan, kenapa dia selalu kita gambarkan sebagaimana diri kita, adalah untuk mempermudah kita, karena kita lemah, karena kita bodoh, karena Tuhan itu jauh di atas logika kita, jauh di atas akal kita, jauh di atas batas berpikir kita, maka kitalah yang mempermudah. Alkitab mempermudah kita untuk membayangkan Tuhan, dia sebagai sosok, sebagaimana sosok manusia yang punya tangan, punya wajah, punya telinga, punya mata. Mata Tuhan memandang, lalu tangan Tuhan begitu, lalu suara langkah kaki Tuhan. Itu adalah bagian dari kelemahan kita untuk mengenal atau membayangkan Tuhan pencipta itu. Namun sesungguhnya Tuhan adalah roh. Dia ada di atas, dia tidak dibatasi oleh bentuk yang fana ini. Dia tidak dibatasi oleh gender tadi, status gender, apakah dia laki-laki atau perempuan. Dia ada di atas gender. Begitu, jadi tidak usah capek-capek cari gender. Kalaupun kita panggil dia Bapa, adalah untuk menunjukkan sebegitulah kasih sayangnya Tuhan ke kita. Sebegitulah harusnya kita akrab, itulah kita harusnya dengan Tuhan. Sebagaimana anak kecil yang kepada bapaknya manggil Abba, itu panggilan anak kecil di orang-orang Yahudi kepada bapaknya, Abba, Bapa. Itu yang mau digambarkannya. Jadi itu adalah bagian dari kelemahan kita, mengingat kalau kita pun digambarkan Adam dan Hawa mendengar suara langkah kaki Tuhan. Begitu, suara mendengar atau nadi porlaki maradopon bohini di bata Jehovah, katanya di dalam bahasa Batak tadi. Tuhan itu jauh lebih dahsyat dari situ. Tuhan itu jauh lebih dahsyat dari apa yang kita bayangkan ini. Dia itu adalah roh, maka mari kita juga berdoa dalam roh dan kebenaran, bukan dalam kedagingan. Begitu, jadi bukan dalam keterbatasan ini. Biarlah kita berdoa kepada Tuhan yang adalah roh itu di dalam roh juga, melalui roh kita. Benar-benar berdoa kepada Tuhan, begitu. Dan dia tidak dibatasi oleh logika manusia juga. Maka kalau kita katakan ada langit itu atau surga itu ada di langit, ada di atas, langitnya siapa? Tentu atasnya orang-orang yang ada di Asia Tenggara dengan langitnya orang-orang yang ada di Rusia, katakan itu berbeda atasnya. Atasnya kita ke sini, atasnya mereka ke sana. Kalau dari globe.
Misalnya seperti itu. Jadi Tuhan itu ada di atas logika kita, ada di atas struktur berpikir kita. Kalaupun digambarkan seperti ini, itu adalah tanda bahwa kita adalah lemah, pikiran kita, logika kita itu terbatas. Maka akuilah itu di hadapan Tuhan, kita adalah lemah, dan Tuhan jauh ada di atas kemampuan berpikir kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami atas segala anugerah dan karunia yang kami alami di dalam kehidupan kami yang daripadamu sampai kepada sepanjang hari ini. Biarlah sebagaimana pada waktu-waktu yang lalu, sepanjang hari ini pun ya Bapa, bahkan lebih lagi Engkau tetap memberkati dan menjaga kami di dalam segala aktivitas kami. Biarlah segala aktivitas, pekerjaan, perjalanan kami dapat berjalan dengan baik, kami bersuka cita dan nama-Mu dipermuliakan oleh kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih atas firman-Mu ya Bapa yang mengingatkan kami atas kedahsyatan-Mu dan kelemahan kami. Biarlah Engkau yang berikan kami kebijaksanaan ya Bapa untuk dapat mengakui segala kedahsyatan yang Tuhan miliki, dan agar kiranya Engkau ya Bapa yang memberikan kami kepintaran, kebijaksanaan untuk dapat keluar dari segala kebodohan dan kelemahan kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita untuk hari ini, Menginang. Sampai jumpa di hari esok. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Horas.